Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2946, tidak memiliki rasa malu untuk hidup. Apakah itu Ye Yuan? Dia sebenarnya tidak mati. Mungkinkah penglihatan saya gagal? Dia jelas sudah terbakar sepenuhnya sekarang. Petik 2. Tunggu sebentar. Dia benar-benar tidak mati. Dia mungkin telah mengerti. Kalimat terakhir diucapkan oleh Bai Cuisan. Dengan pengalaman tingkat pertama, Bai Cuisan merasa bahwa kemungkinan besar Ye Yuan telah memahaminya lagi. Kebangkitan Ye Yuan dari kematian mungkin ada hubungannya dengan warisan level ini. Di lautan api, tatapan Ye Yuan memandang dengan santai. Wang Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Barusan, suaranya paling keras. Sepertinya jika Ye Yuan mati, dia bisa langsung masuk ke hegemon. Tapi sekarang, dia tidak bisa tertawa lagi. Kamu sangat berharap aku mati, lalu jika aku bisa menyelesaikan panggung sekarang, apakah kamu ingin mendengarkan khotbahku tentang Dao? Ye Yuan melihat ke arah Wang Qian dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Wang Qian tampak seperti bebek yang lehernya dicubit. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, apakah saya mendengarkan atau tidak? Untuk mendengarkan atau tidak? Dengar, dia bisa hidup, tapi wajahnya akan hilang. Tidak mendengarkan, dia pasti akan mati, dan wajahnya, sepertinya akan hilang juga. Betapa memalukan. Mengapa emosi seperti itu muncul berulang kali? Betapa mengesankannya Wang Qian. Dia bisa memahami Dao sendiri. Mengapa dia perlu mendengarkan guru Ye berkhotbah tentang Dao? Benar, Tuan Ye memahami Dao, itu kucing buta yang menabrak tikus mati juga. Itu bukan masalah besar. Tuan Besar Wang tidak membutuhkannya sama sekali. Apa yang dia katakan? Tuan Ye baru saja beruntung dan tidak cocok untuk disebutkan dalam napas yang sama dengannya, Wang Qian. Bagaimana hal kecil yang Tuan Ye pahami ini bisa masuk ke dalam pandangan Wang Qian? Wang Qian merasa malu dan kesal sampai dia ingin mati. Dia menemukan bahwa dia sepertinya sudah menjadi sasaran cemoohan bersama. Sebelumnya, dia sepertinya terlalu terbawa suasana, sehingga menyinggung semua orang. Sekarang, dunia luar telah menutup pagoda 7 warna. Keinginan terbesar semua orang sebenarnya hanya untuk bertahan hidup. Adapun fragmen asal, itu menjadi sekunder. Tapi dia terbakar dengan kecemburuan sebelumnya dan sama sekali tidak memikirkan semuanya sebelum mengatakannya. Dengan ini, itu benar-benar menimbulkan kemarahan publik. Apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka langsung memblokir semua jalan mundurnya. Sangat canggung. Tapi di sini, Bai Cuisan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, berlari di sebelah Ye Yuan. Mendesak Ye Yuan, dia berkata, Ye Yuan, cepat katakan, cepat katakan. Ada apa dengan tempat sialan ini? Aku merasa seperti akan dipanggang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya pikir saya sudah mengerti arti dari fisik jiwa abadi. Bai Cuisan terkejut dan berkata dengan linglung, apa makna yang dimiliki oleh fisik jiwa abadi? Tentu saja, itu berarti tidak bisa dibunuh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini? Meskipun pembangkit tenaga listrik hegemon realem telah melampaui stratum surgawi, mereka akan mati juga. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan bukannya tidak bisa dibunuh. Kita semua telah disesatkan dengan nama ini. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan gelombang emosi. Mereka merasa seolah-olah akan mendengar rahasia besar. Bahkan Wang Qian juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telinganya. Sementara itu, banyak orang melemparkan tatapan menghina ke arahnya. Wang Qian menemukan bahwa Ye Yuan tidak berniat mengusirnya. Karena itu, dia tidak pergi kemanapun. Untuk hidup, buang wajahnya. Eiter Wei, wajahnya telah benar-benar hilang juga. Wang Qian tiba-tiba merasakan kegembiraan pembebasan di hatinya. Benar saja, seperti kata pepatah, orang yang tak tahu malu tidak terkalahkan. Perasaan tidak tahu malu benar-benar hebat. Seolah-olah udara di sini penuh dengan kesegaran. Gas berkabut lahir dari kekacauan, jadi fisik jiwa yang kita bangun sebenarnya adalah tubuh kekacauan juga. Ini adalah logika yang sama dengan kekuatan super yang lahir dalam kekacauan dan menjadi sangat kuat. Tapi kami berbeda dari mereka.
Bukankah itu berarti kita juga memiliki potensi untuk menjadi hegemoni? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Selain itu, kami memiliki keuntungan yang lebih besar dari mereka. Setelah berhenti sebentar, Ye Yuan melanjutkan, pembangkit tenaga listrik itu dibentuk oleh kekacauan dan hanya mewarisi aspek tertentu dari kekacauan. Tapi gas berkabut tidak berbentuk dan tidak berwujud. Itu dapat mengembangkan semua kehidupan di dunia. Anda bisa menjadi petir yang kuat. Anda bisa menjadi bumi yang luas. Kamu juga bisa menjadi api apokaliptik. Sama seperti level ini, progenitor imperisabel sebenarnya ingin memberitahu kita bagaimana mengubah api surga dan bumi dengan gas berkabut dan membakar semua benda. Saya pikir jika gerakan ini dikultivasikan secara ekstrim, itu harus dapat mengorek asal dan menjadi seperti hegemon Flamegot, mengubah semuanya menjadi abu dengan lambaian tangannya. Petik 2. Hegemon Flamegot adalah hegemon kuat yang reputasinya mengguncang langit. Dia mengendalikan api semua kata. Teknik serangannya tak tertandingi di bawah langit. Bahkan jika hegemon biasa bertemu dengannya, mereka akan dipenuhi dengan teror yang dalam juga. Ketika banyak orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan perasaan yang meluap-luap. Bahkan memikirkannya, mereka juga merasa mengesankan. Tapi Wang Qian tertawa dingin dan berkata, menurut apa yang Anda katakan, jika kita semua, fisik abadi semu ini, berkultivasi secara ekstrim, bukankah semua hegemon tidak akan bisa mengalahkan kita saat ditambahkan juga? Saat dia berbicara, langsung ada puluhan tatapan yang menyapu. Wang Qian, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu bisu. Huhu, jika kamu mengesankan, mengapa kamu tidak bisa mendapatkan pencerahan tentang Dao? Teruslah bicara dan aku akan memukulmu sampai mati. Kalimat terakhir diucapkan oleh Bai Cuisan. Dia saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri. Namun, Wang Qian tidak memperhatikannya sedikit pun. Begitu seseorang memutuskan untuk tidak tahu malu, itu benar-benar tak terkalahkan. Aku hanya akan menebalkan wajahku dan tetap di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tapi Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, menurut penjelasanku, secara teori seperti ini. Hanya saja bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik hegemon realem, tidak ada cukup waktu dan energi untuk berspesialisasi dalam satu atau beberapa Tao. Ingin memahami banyak sekali grid Dao dan mencapai hegemon realem pada saat yang sama jelas tidak terlalu realistis. Saat Wang Qian mendengar, dia berkata dengan nada menghina, Cih, kamu sudah mengatakan semuanya. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk memverifikasi ini juga. Petik 2. Tercela, terlalu hina, banyak orang melotot dan benar-benar ingin menghajarnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika dugaanku benar, beberapa tingkat di belakang juga harus seperti lantai 2 ini. Semuanya adalah untuk mendapatkan semua jenis bentuk dengan tubuh kabut. Saat Wang Qian mendengar, dia tertawa dingin lagi dan berkata, apakah kamu pikir kamu adalah cacing gelang di perut progenitor imperisabel? Apapun yang Anda katakan akan menjadi apa adanya. Jika tidak seperti itu di belakang, lalu apa? Ye Yuan masih berkata sambil tersenyum, kalau begitu, pukul kamu sampai mati. Wang Qian tersedak dan kehilangan kesabaran. Sekarang, sepatah kata pun dari Ye Yuan dan dia harus menderita pengepungan 100 orang. Dia mengesankan, tetapi dia tidak bisa menangkisnya. Ye Yuan membiarkan dia mendengarkan khotbah di sini sudah merupakan bantuan besar. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai berkhotbah tentang Dao. Dia berkhotbah kepada semua orang bagaimana mendapatkan kekuatan api dengan tubuh kabut. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya, ini lebih dari satu level yang lebih sulit daripada Twilight Drum Daybreak Bell level pertama. Beberapa orang sangat berbakat dan memperoleh pemahaman yang lebih baik dengan sangat cepat. Tetapi beberapa tidak dapat menemukan pendekatan yang benar. Beberapa orang lambat untuk belajar dan benar-benar mati terbakar oleh api yang menyala-nyala ini. Bakat Bai Cuisan memang sangat tinggi. Dia belajar dengan sangat cepat. Bakat Wang Qian secara signifikan lebih besar dari Bai Cuisan. Dia belajar lebih cepat. Dia mati-matian mengembangkan kekuatan api, mencoba melampaui Ye Yuan. Namun, tak lama, pintu spasial lain muncul di depan semua orang. Dan bagian lain dari fragmen asal muncul di sebelah Ye Yuan. Dia mencapai penyelesaian besar sekali lagi. Bab 2947, Kepemilikan Asal.
Wang Qian menemukan dengan cemas bahwa dia selamanya hanya bisa memakan debu di belakang Ye Yuan. Kemampuan pemahaman orang ini benar-benar terlalu mengerikan. Melihat Ye Yuan memasuki pintu spasial, Wang Qian mengertakkan gigi dan mengikutinya. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa meramalkan sesuatu dengan akurat. Bai Cuisan dan kelompok orang lainnya tidak terburu-buru. Mereka sudah merasakan manfaatnya di tingkat pertama. Mereka secara alami tidak mau menyerah di tengah jalan. Saat memasuki level ketiga, ekspresi Wang Qian berubah. Angin. Tempat ini adalah angin tak berujung. Angin kencang seperti pedang, bertiup sampai tubuh jiwanya hampir runtuh. Heh, sepertinya kamu tidak akan dipukuli sampai mati. Benar saja, warisan di beberapa level selanjutnya ini persis sama dengan yang diharapkan Tuan Ye. Di sampingnya, Cheng Yu mengejeknya. Cheng Yu saat ini telah menjadi pengikut setia Ye Yuan. Kekuatannya lemah untuk memulai. Kemampuan pemahamannya juga tidak tinggi di antara kelompok orang ini. Jika bukan karena Ye Yuan, dia pasti berada di kelompok pertama yang mati. Tapi sekarang, dia tidak hanya bertahan, tubuh jiwanya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia menemukan Wang Qian tidak menyenangkan mata. Ada angin di mana-mana di sini. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa yang perlu dipahami di babak ini adalah udara berkabut yang berubah menjadi angin. Beberapa putaran di belakang secara alami juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi apa yang diharapkan Ye Yuan, berubah menjadi atribut lain dengan udara berkabut. Bicara lagi setelah menyelesaikan putaran. Masih sulit untuk mengatakan seperti apa jadinya sekarang. Wang Qian masih keras kepala saat mengucapkan kata-kata itu. Ye Yuan mengabaikannya dan mulai berkhotbah tentang Dao. Wang Qian juga mengumpulkan kekuatannya dan berpacu dengan Ye Yuan. Namun, itu masih kekalahan telak. Bahkan jika dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius, dia juga dilempar lebih dari 10 jalan di belakang oleh Ye Yuan dalam memahami kabut yang berubah menjadi angin. Pada akhirnya, masih Ye Yuan yang mengkhotbahkan Dao sehingga dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba. Namun, Wang Qian tidak lagi peduli. Either way, dia sudah menjadi tak tahu malu. Jika dia kalah, dia kalah. Apa masalahnya? Tapi di dalam hatinya, dia terkejut. Dia secara alami tahu betapa sulitnya pemahaman semacam ini. Namun, itu sama sekali bukan masalah dengan Ye Yuan. Terlepas dari apakah itu kabut yang berubah menjadi angin, kabut yang berubah menjadi api, atau kabut yang berubah menjadi kilat, Ye Yuan dapat memahaminya dengan cepat dan mencapai alam penyelesaian yang besar. Wang Qian tidak bisa membayangkan sama sekali. Semua orang adalah dari Pseudo Imperishable Fisik. Hak apa yang dimiliki Ye Yuan untuk bisa melakukan ini? Tentu saja, Ye Yuan sudah secara bertahap memahami beberapa hal. Dia mampu memahami dengan cepat, kemampuan pemahaman secara alami adalah salah satu aspek. Tetapi sebagian besar alasannya adalah bahwa fisik jiwanya dapat berintegrasi ke surga dan bumi. Dan itu bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Meskipun Ye Yuan belum pernah bertemu Hegemon Imperishable sebelumnya, dia merasa bahwa Hegemon Imperishable kemungkinan besar sama dengannya. Dia adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang sebenarnya. Yang lain tidak memiliki kemampuan ini. Jika udara berkabut benar-benar hilang, mereka akan benar-benar mati. Pagoda 7 warna ini sebenarnya adalah warisan yang Hegemon Imperishable disesuaikan untuk fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Hanya fisik jiwa abadi yang sejati yang bisa melewati 7 level ini. Tingkat pertama adalah meletakkan dasar untuk fisik jiwa kabut yang menyelimuti, memperkuat diri sendiri. Sementara di belakang, kabut berubah menjadi banyak sekali Dao. Tentu saja, 6 level ini hanyalah permulaan. Tapi dengan pondasi ini, jalan di masa depan akan menjadi jauh lebih mudah. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Semua orang di luar pagoda sudah lama terguncang. Karena mereka sudah benar-benar kehilangan kendali atas situasi pagoda 7 warna. Ini, bagaimana mungkin? Lebih dari 100 orang melangkah ke tingkat ke-7 pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di pagoda 7 warna? Wanita tua itu terlihat bingung. Baru saja, masih ada lebih dari 100 orang yang masih hidup yang melangkah ke level terakhir satu demi satu. Kemudian beberapa kekuatan besar yang hadir benar-benar kehilangannya. Dalam 1 bulan ini, kejutan di hati mereka semakin besar. Sepertinya terlepas dari tingkat korban yang sedikit tinggi di lantai pertama,
level di belakang menjadi sangat mulus. Makanan meriam yang mereka pimpin di sini benar-benar membersihkan satu tingkat demi satu. Situasi seperti ini hanya membuat semua rahang menyentuh tanah. Orang tua wilayah jiwa utara mengerutkan kening dan berkata, pagoda 7 warna ini tidak akan bermasalah, kan? Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kambing gunung segera berkata, apakah kamu bercanda? Apa yang bisa salah dengan kekacauan harta surgawi yang ditinggalkan oleh leluhur abadi? Pria tua itu tersenyum pahit dan berkata, lalu bagaimana Anda menjelaskan semua yang terjadi di pagoda? Kambing gunung membuka mulutnya dan sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai jawaban. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia benar-benar ingin tahu juga. Cloud Neon, yang selama ini diam, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, saya pikir itu harus berhubungan dengan Ye Yuan. Saat wanita tua itu mendengar, dia mencibir dan berkata, Huhu, Junior Apprentice Sister Cloud Neon benar-benar tahu cara bercanda. Tidak peduli giliran siapa, itu juga bukan gilirannya. Cloud Neon berkata dengan dingin, di setiap ronde, Ye Yuan adalah yang pertama lolos. Jelas, itu banyak hubungannya dengan dia. Petik 2. Wanita tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, yang pertama memasuki lantai berikutnya, dan itu ada hubungannya dengan dia. Lalu, jika aku yang pertama memasuki wilayah jiwa timur, apakah seluruh wilayah jiwa timur akan menjadi milikku? Cloud Neon tanpa ekspresi dan menutup mulutnya. Dia merasa bahwa dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan si idiot ini. Kambing gunung tersenyum dan berkata, Huhu, mereka telah memasuki tingkat ke-7 dan akan segera keluar. Pada saat itu, semuanya akan terungkap secara alami. Petik 2. Gemuruh. Ruang di dalam pagoda 7 warna mengalami perubahan besar. 7 ruang benar-benar melebur menjadi satu ruang. Di tengah ruang, ada kristal 7 lubang. Ye Yuan berjalan menuju kristal 7 lubang dan menempatkan 7 keping fragmen asal yang diperoleh di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya bersinar ke segala arah. Beberapa napas kemudian, kristal 7 warna prismatik muncul di depan semua orang. Ini adalah gumpalan asal yang ditinggalkan oleh progenitor Imperisable. Napas semua orang menjadi berat. Kristal kecil ini adalah tempat seluruh esensi pagoda 7 warna berada. Apa gunanya tidak peduli seberapa banyak Anda memahaminya. Tapi, begitu Anda menyatu dengan asalnya, yang benar-benar melonjak ke langit dalam satu ikatan, tidak ada yang bisa menghentikan Anda lagi. Semua orang melemparkan tatapan iri ke arah Ye Yuan. Bagian asal ini miliknya. Mereka berdebar-debar karena kegembiraan, tetapi tidak ada yang datang untuk merebut. Tidak ada yang bodoh. Benda ini ditinggalkan oleh progenitor Imperisable untuk penerusnya. Saat ini, ruang ini sudah menjadi milik Ye Yuan. Jika mereka mengambil tindakan, itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, di detik berikutnya, sesuatu yang membuat semua orang menatap dengan tercengang terjadi. Ye Yuan dengan santai melemparkan kristal asal ke Cheng Yu, yang tidak jauh dari sana, dan berkata, kamu datang. Cobalah untuk menyatu dengannya. Petik 2. Cheng Yu terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar atau tidak. Tuan Ye, berhenti bercanda. Aku, Cheng Yu, masih memiliki kesadaran diri. Ye Yuan berkata, aku memintamu untuk menyatu, hanya menyatu dengannya. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Saya rasa Anda mungkin tidak bisa menyatu dengannya. Semua orang datang dan mencoba, lihat apakah ada yang bisa berhasil. Bai Cuisan berkata, Ye Yuan, kamu tidak bercanda, kan? Ini adalah asal dari progenitor Imperisable. Kesempatan keberuntungan yang besar, Anda tidak menginginkannya. Ye Yuan berkata dengan ringan, aku punya dao sendiri. Saya tidak ingin asal ini. Aku, Ye Yuan, tidak akan mengikuti jalan orang lain. Semua orang merasa bahwa Ye Yuan gila. Jika itu adalah asal hegemon biasa, lupakan saja. Tapi ini adalah asal hegemon Imperisable. Bab 2948, meningkat. Aku tidak bisa. Cheng Yu memandang Ye Yuan dan tertawa pahit. Dia mencoba selama setengah hari dan akhirnya masih gagal menyatu dengannya. Setelah itu, beberapa orang lagi mencobanya, tetapi tetap tidak berhasil. Jelas, menyatu dengan asal hal semacam ini tidak mudah. Aku akan mencobanya. Bai Cuisan maju atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang bisa menolak daya pikat asal. Bai Cuisan tidak bisa menolak juga.
Melihat begitu banyak orang gagal, dia agak bersemangat untuk bertindak. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Bai, apakah kamu percaya padaku atau tidak?" Bai Cuisan menyeringai dan berkata, "Tanpamu, Ye Yuan, tidak akan ada aku, Bai Cuisan, hari ini. Jika saya tidak mempercayai Anda, siapa lagi yang bisa saya percayai?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika kamu percaya padaku, jangan menyatu dengan asalnya." Bai Cuisan terkejut dan berkata, "Mengapa?" Ye Yuan berkata, "Asal adalah senjata tajam dan juga belenggu. Anda sudah mendapatkan warisan progenitor imperisable. Tidak perlu menyatu dengan asalnya lagi. Selama Anda mengikuti jalan ini, pencapaian masa depan Anda pasti akan berada di atas orang yang menyatu dengan asal. Faktanya, bahkan sekarang, dia mungkin bukan tandinganmu juga." Ye Yuan telah menyatu dengan asal juga, tetapi asal hegemon imperisable berbeda dari asal Chaos Bloodstone. Gumpalan asal darah itu tidak ternoda oleh aura sekuler sedikitpun. Itu benar-benar lahir dari kekacauan. Sangat murni. Ye Yuan tidak memiliki efek samping saat menyatu dengan pedang Dao. Tapi asal hegemon imperisable membawa personal brand yang kental. Itu adalah Dao of Hegemon Imperisable. Menyatu dengan jejak asal ini, kekuatan seseorang mungkin melonjak dengan cepat di awal. Tetapi ketika waktu berlalu, akan sangat sulit untuk mengukir jalan Anda sendiri. Ketika seseorang mencapai alam asal dan ingin melangkah ke alam hegemon, itu akan menjadi lebih sulit. Kesan Ye Yuan tentang Bai Cuisan cukup bagus. Meskipun orang ini suka postur, pikirannya sederhana tanpa pikiran yang mengganggu. Selama putaran pertama sebelumnya, dia bahkan datang untuk mengingatkannya untuk pergi. Kemudian, Bai Cuisan juga orang yang paling memahami 7 Tao di antara orang-orang ini. Kekuatannya saat ini sudah jauh melampaui Wang Qian. Karena itu, Ye Yuan memutuskan untuk tidak memberikan asal padanya. Bai Cuisan memikirkannya dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan menggabungkannya. Jika ada di antara kalian yang ingin melebur, ambillah." Semua orang memandang Bai Cuisan dengan wajah tidak percaya. Orang ini gila, kan? Satu kalimat dari Ye Yuan dan dia memberikan asal yang akan datang ke tangannya kepada orang lain. Bahkan jika sangat sulit untuk melangkah ke alam hegemon di masa depan, bahkan jika seseorang mencapai surga Kaisar Sakra, hanya langkah melangkah ke asalnya dari surga Kaisar Sakra sudah membingungkan banyak jenius. Kebanyakan orang masih hanya Kaisar Cloud Heaven. Tuhan tahu berapa lama Kaisar Sakra Heaven akan mengambil. Dia tidak menginginkan kesempatan keberuntungan yang besar ini. Meskipun Ye Yuan telah menerima bantuan Ye Yuan, mereka masih merasa bahwa Bai Cuisan adalah orang bodoh yang dibanjiri uang dan ditipu oleh Ye Yuan. Banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Ketika Wang Qian melihat adegan ini, dia mencibir dengan dingin. Hegemon Imperisable dan semua orang semua berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka adalah Pseudo Imperisable fisik. Mengapa asal Hegemon Imperisable menyebabkan hambatan saat melangkah ke alam hegemon? Terlebih lagi, hanya ada Hegemon Imperisable saja yang melangkah ke alam hegemon dengan Pseudo Imperisable fisik. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, mereka tidak dapat menembus belenggu alam hegemon juga. Asal ini bisa dikatakan satu-satunya harapan untuk melangkah ke alam hegemon. Halangan. Bodoh. Segera, lebih banyak orang mencoba mengintegrasikannya, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Fusing dengan Origin memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada bakat. Bukannya Anda bisa menyatu dengannya ketika asal ditempatkan di depan Anda. Haruskah aku mencobanya? Wang Qian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Saat dia melangkah maju, gelombang ejekan segera datang. "Wang Qian, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak?" Yang lain semua memiliki kualifikasi untuk dicoba, tetapi kualifikasi apa yang Anda miliki? Menyerah. Tidak mungkin bagi Tuan Ye untuk membiarkanmu mencoba. Wang Qian sudah tak terkalahkan. Dia langsung mengabaikan kata-kata ini dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, "Cobalah kalau begitu. Either way, itu juga sia-sia untuk asal ini ditempatkan di sini." Petik 2. Wang Qian ingin memukul Ye Yuan sampai mati dengan tamparan. "Kamu terlalu hebat dalam membuat postur. Ternyata ayahmu adalah seorang pria compang camping." Yang lain juga melihat ke arah Ye Yuan dengan kaget, bertanya-tanya apakah Ye Yuan menjadi bodoh karena kultivasi. Sebenarnya, Ye Yuan juga punya pertimbangan sendiri.
Jika tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyatu dengannya, maka dia hanya bisa menyatu dengannya sendiri. Dengan fisik kabutnya, tentu saja tidak ada kesulitan untuk menyatu dengannya. Tapi dia tidak mau. Jika dia keluar, Cloud Neon wanita itu pasti akan memaksanya untuk bergabung dengannya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia dapat menemukan seseorang untuk bergabung dengannya di antara orang-orang ini. Wang Qian menerima kristal itu, suasana hatinya sangat gelisah. Dia adalah seseorang yang menurut progenitor menjanjikan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menyatu dengan asal. Selama dia menyatukan asal, dia akan mendapatkan kembali semua wajah yang telah hilang. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Qian mulai menyatu dengan asalnya. Tubuh jiwanya berangsur-angsur berubah menjadi massa udara berkabut, mencoba menembus ke asalnya. Mengenai perpaduannya, semuanya tampak berjalan dengan baik. Kristal asal sebenarnya mulai meleleh. Wang Qian sangat gembira di dalam hatinya, dengan paksa menekan yang gelisah di dalam hatinya dan terus mengintegrasikannya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia merasakan kekuatan tambahan untuk kekuatan ekstrim di tubuh jiwanya. Awalnya, area yang dia bingungkan dalam perjalanan Dao, tiba-tiba menjadi tercerahkan saat ini. Ledakan. Kekuatan jiwa Wang Qian meningkat dengan cepat dan benar-benar langsung memasuki Kaisar Cloud Heaven Tengah. Semua orang tercengang. B sebenarnya benar-benar menyatu dengan itu. Tidak heran Kaisar Besar San yang begitu optimis tentang dia. Ternyata fisik jiwanya benar-benar yang paling dekat dengan progenitor Imperisable. Petik 2. Apa yang Tuan Ye pikirkan? Sepotong besar, dia memberikannya dengan kedua tangan. Semua orang di sekitarnya berseru, merasa menyesal, atau marah karena kegagalannya memenuhi harapan. Tetapi mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa Wang Qian menyatu dengan asalnya. Hahaha, kamu tidak menyangka kan, Ye Yuan? Aku, Wang Qian, menyatu dengan asal-usul progenitor Imperisable. Mulai sekarang, kita tidak lagi berada di dunia yang sama. Wang Qian merasa bahwa dia sangat kuat saat ini. Faktanya, setelah memiliki asalnya, dia merasa bahwa alam hegemon juga berada dalam jangkauan. Hal-hal yang awalnya samar dan tidak penting, dia saat ini merasa sangat solid. Asal hegemon Imperisable bukanlah asal rata-rata. Ini adalah hegemon tertinggi dari ras jiwa yang kekuatannya menjelajahi langit tanpa halangan. Perasaan seperti itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sama sekali. Ye Yuan memang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wang Qian benar-benar menyatu dengannya. Sepertinya fisik jiwa abadi Wang Qian memang sangat kuat dan sudah agak mendekati fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Namun, tidak peduli seberapa dekat, itu juga hanya pseudo-imperisable fisik. Ekspresi semua orang jelek. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Wang Qian. Tapi sekarang, keadaan lebih kuat dari manusia. Banyak orang mulai menggerutu tentang Ye Yuan di dalam hati mereka. Wang Qian merasa bahwa dia sangat meningkat. Dia tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina, Ye Yuan, bukankah kamu mengatakan bahwa dia lebih kuat dariku setelah menyatu dengan asalnya? Aku akan bertarung dengannya sekarang. Anda tidak keberatan, kan? Petik 2. Saat berbicara, dia menunjuk Bai Cuisan. Ekspresi yang terakhir berubah, menjadi agak takut. Dia awalnya bukan tandingan Wang Qian. Sekarang, pihak lain menyatu dengan asal. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Kebanggaan Ye Yuan sedikit berlebihan. Bab 2949, Teror Warisan Abadi. Wang Qian, kamu memamerkan kepintaranmu setelah tampil murah. Bahkan jika Anda menyatu dengan asalnya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa begitu banyak dari kami yang takut pada Anda? Bai Cuisan agak mengancam tetapi dalam hati gemetar saat dia berkata. Orang ini seperti anjing sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar melompat lagi. Dia agak tidak dapat memahami mengapa Ye Yuan ingin membiarkannya menggabungkan asalnya. Sekarang, agak sulit untuk turun dari harimau setelah menaikinya. Wang Qian sudah lama melupakan wajah apa itu dan berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana jika aku memamerkan kepintaranku setelah tampil murah? Aku juga tidak memohon padanya untuk bergabung dengan itu. Orang ini juga tidak punya niat baik. Membiarkanku menyatu dengannya hanya untuk mempermalukanku. Hanya saja dia mungkin tidak menyangka bahwa aku, Wang Qian, sangat berbakat dan benar-benar menyatu dengannya. Hahaha, Ye Yuan, wajah yang hilang,
Aku akan mengklaimnya kembali sekarang. Semua orang memaki Wang Qian karena tidak tahu malu tetapi tidak bisa melakukan apapun padanya. Orang ini memiliki penampilan penjahat yang mabuk oleh kesuksesan, hanya dengan melihatnya membuat Anda ingin meninjunya. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kakak Bai, bermainlah dengannya." Wajah Bai Cuisan menjadi hitam, dan dia berkata, "Aku bukan lawannya." Ye Yuan berkata, "Tenang, aku masih bisa mengendalikan ruang ini. Jika dia berani menyakitimu, aku akan menghajarnya sampai mati." Wang Qian terdiam. Mata Bai Cuisan berbinar, dan dia berkata, "Sungguh." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba membalik telapak tangannya. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar jatuh dari langit, langsung menekan Wang Qian ke bawah untuk bergesekan dengan tanah. Wang Qian sangat marah dan melepaskan semburan pelecehan, "Ye Yuan, persetan dengan nenekmu. Ark, aku tidak akan melepaskanmu." Bai Cuisan sangat gembira saat melihat situasinya, betapa memuaskan. Mereka berpikir bahwa setelah Wang Qian menyatu dengan asalnya, dia seharusnya bisa mendominasi ruang ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan masih menjadi tuannya? Oke, aku akan bersaing dengannya. Bai Cuisan berkata dengan sangat mudah. Telapak tangan raksasa itu menghilang. Wang Qian sangat marah, kedua matanya berwarna merah darah saat dia berkata, "Ye Yuan, aku akan membunuhmu." Bang! Dia ditekan dan ditusuk lagi. "Saya mengimbau Anda untuk tenang. Di tempat ini, aku bisa menginjakmu sesuka hati." Ye Yuan berkata dengan dingin. Wang Qian menjadi tenang. Menghadapi Bai Cuisan, kemarahan Wang Qian sudah melonjak ke langit. Dia dan Bai Cuisan juga memiliki permusuhan. Sebelumnya, di Lautan Api, Bai Cuisan tiba-tiba membuatnya terbang. Bahkan hampir membunuhnya. Menjadi tidak berdaya melawan Ye Yuan, dia akan melampiaskan semua kemarahannya pada Bai Cuisan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia juga akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Merasakan kemarahan Wang Qian yang melonjak, Bai Cuisan agak takut. Reputasi menakjubkan Wang Qian sangat kuat. Di lingkaran Pseudo Imperishable fisik mereka, dia benar-benar sosok setingkat kakak laki-laki. Bakatnya pernah mendapatkan pujian dari progenitor Imperishable sebelumnya. Bai Cuisan benar-benar takut pada Wang Qian. Meskipun dia telah dengan serius memahami semua hal di 7 lantai pagoda 7 warna, tidak ada patokan seberapa besar bantuan hal-hal ini terhadap kekuatannya. Dia tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat, tetapi dia merasa bahwa dia masih terlalu tidak terampil untuk menghadapi Wang Qian, yang menyatu dengan asalnya. Selain itu, Wang Qian saat ini bahkan merupakan ranah kultivasi yang lebih tinggi darinya. "Huhu, Bai Cuisan, bersiaplah untuk menanggung amarahku." Wang Qian tertawa dingin, dan angin kencang segera melonjak. Angin seram melolong, bertiup sampai tubuh jiwa orang terluka. Ketika semua orang melihat gerakan ini, mereka tidak bisa menahan nafas sedikit. Divine Wind Nether bunuh. Langkah ini adalah seni mistik jalur jiwa yang secara khusus diturunkan oleh progenitor Imperishable untuk Pseudo Imperishable Soul fisik untuk dikembangkan. Selanjutnya, Wang Qian juga mengolah kabut yang berubah menjadi angin di sini. Kekuatan gerakan ini menjadi lebih menakutkan. Hanya gerakan ini yang jauh lebih cemerlang dari kita. Wilayah jiwa pusat selalu transenden, dengan progenitor Imperishable secara pribadi memberikan seni mistik. Apa yang bisa kita lakukan? Di bawah pukulan ini, Bai Cuisan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Yang lebih mematikan adalah Wang Qian bahkan belum menggunakan kekuatan asalnya. Di sekeliling terdengar serangkaian desahan. Saat langkah ini keluar, mereka sudah memperkirakan hasilnya. Wilayah jiwa tengah mungkin tidak terlalu kuat dalam aspek lain, tetapi di Pseudo Imperishable Soul fisik area ini, mereka benar-benar tak terkalahkan. Wang Qian tersenyum dingin dan berkata, "Ye Yuan, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Bahkan jika ayahmu tidak menggunakan kekuatan asal, membunuh orang bodoh ini juga seperti mengeluarkan sesuatu dari tasku." Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Bai Cuisan juga bukan orang biasa, tetapi di bawah gerakan cepat dan ganas ini, dia hanya bisa bertahan. Di tingkat kelima, warisan itu adalah kabut yang berubah menjadi bumi. Di bawah keputusasaan saat ini, Bai Cuisan secara tidak sadar mengubah gas berkabut menjadi warna kuning bumi. Ledakan. Pertikaian yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Hasilnya membuat rahang semua orang ternganga.
Bai Cuisan tidak bergerak seperti gunung. Wang Qian mengerang teredam dan jatuh ke tanah. Mata semua orang melebar. Ini, apa yang terjadi? Kabut yang berubah menjadi bumi sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bai Cuisan sendiri juga terlihat tercengang. Dia sudah siap untuk terluka parah. Siapa yang tahu bahwa dia tidak merasakan apa-apa, itu Wang Qian sendiri jatuh. Orang ini telah melukai dirinya sendiri. Bai Cuisan memulihkan tubuh jiwanya dan bergumam, Wang Qian, mengapa kamu begitu lemah? Wang Qian hampir memuntahkan seteguk darah tua. Lemah. Selain tidak menggunakan asal, ayahmu sudah menggunakan semua kekuatanku. Serangan sebelumnya sangat ganas, tetapi siapa yang tahu bahwa itu seperti menabrak pelat baja. Lawannya baik-baik saja, tetapi tubuh jiwanya menderita kekuatan serangan balik yang luar biasa. Akibatnya, dia melukai tubuh jiwanya. Bukannya dia lemah, tapi kamu menjadi kuat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bai Cuisan tampaknya terbangun dari mimpi dan agak bersemangat saat dia berkata, kamu benar. Akulah yang menjadi kuat. Bagaimana saya menjadi begitu kuat? Hehe, Wang Qian, makan gerakanku. Bas. Tanpa menunggu Wang Qian merespon, tiba-tiba ada sambaran petir tambahan di tangan Bai Cuisan, menerjang ke arah lawannya. Ekspresi Wang Qian berubah drastis. Dia merasakan ancaman besar. Kekuatan petir ini bahkan lebih kuat dari 5 eksekusi petir Feng Rui. Kekuatan asal tiba-tiba berkembang. Pada saat yang sama, angin liar melolong. Di bawah augmentasi kekuatan asal, badai ini lebih dari puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan asal hegemon imperisable bukanlah lelucon. Angin puyuh menghamburkan awan. Bai Cuisan, kamu memaksaku. Wang Qian berteriak, menerkam ke arah Bai Cuisan. Ekspresi semua orang berubah lagi. Pertarungan kedua orang itu langsung naik beberapa level. Hanya saja Wang Qian terlalu menakutkan kali ini. Namun, di detik berikutnya, semua orang tercengang. Ah! Wang Qian berteriak sedih. Tubuh jiwanya mulai bergetar seperti tersengat listrik, terbang ke belakang. Bai Cuisan sangat bersemangat, kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya, menabrak Wang Qian. 6 bentuk, setiap bentuk sangat kuat hingga ekstrim. Selanjutnya, serangan Bai Cuisan tidak memiliki teknik yang mendalam. Itu semua hanya aplikasi dangkal dari bentuk kabut. Tapi Wang Qian dikejar oleh Bai Cuisan dan dipukuli secara brutal. Tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Jeritan menyedihkan bergema. Aku juga akan melakukan Whirlwind Scattering the Cloud. Punya pedang petir lagi. Perhatikan gerakanku. Teknik naga api. Bai Cuisan menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung dan tidak bisa berhenti sama sekali. Terlalu kuat. Terlalu memuaskan. Lawanku memiliki kekuatan asal. Tapi, di depan ayahmu, dia bahkan tidak bisa kentut. Hahaha, memuaskan. Bab 2950, bagus, Wang Qian. Wang Qian, kamu terlalu lemah. Melawan. Apakah kamu bahkan tidak memiliki sisa kekuatan untuk membalas? Untuk berpikir bahwa kamu terlihat seperti penjahat yang mabuk oleh kesuksesan barusan, kekuatanmu tidak sesuai dengan bualanmu. Di tengah tawa keras, Bai Cuisan menghancurkan Wang Qian secara brutal. Semua orang yang hadir tercengang karena menonton. Segala sesuatu di depan mata mereka benar-benar terlalu merusak. Wang Qian sudah mengeluarkan kekuatan asal. Pada akhirnya, dia masih dipukuli. Meskipun Bai Cuisan menunjukkan kekuatan yang kuat sebelumnya, mereka berpikir bahwa setelah Wang Qian menggunakan kekuatan asal, setidaknya akan ada pertempuran berdarah antara kedua belah pihak. Siapa yang tahu bahwa itu benar-benar kehancuran sepihak? Jika bukan karena kekuatan asalnya, Wang Qian pasti sudah mati, entah sudah berapa kali sekarang. Bukan karena asal hegemon imperisable tidak kuat. Hanya saja waktu penyatuan Wang Qian terlalu pendek, dan pemahamannya tentang asal terlalu sedikit. Dan Bai Cuisan telah lama mengolah tubuh jiwanya sampai sangat kokoh di pagoda 7 warna ini. Dalam 6 tingkat selanjutnya, meskipun dia mengolah kabut yang berubah menjadi banyak sekali dao, tubuh jiwa Bai Cuisan masih memperoleh penempaan yang luar biasa. Itu benar, tubuh kabut juga bisa dikultivasikan. Semakin kuat udara berkabut, semakin sulit untuk dibunuh. Bahkan jika mereka semua adalah pseudo-imperisable fisik, itu juga sama. Bang! Seni mistik atribut bumi dieksekusi,
dan Wang Qian ditekan ke tanah dan ditendang sekali lagi. Sekarang, dia sudah tidak berdaya untuk berbicara lagi. Bai Chuisan berhenti dan datang ke sisi Ye Yuan saat dia berkata dengan penuh semangat, ternyata tubuh jiwa kabut yang menyelimuti dapat dikultivasikan sampai titik seperti itu. Saya akhirnya mengerti mengapa leluhur yang tidak dapat dihancurkan disebut hegemon yang tidak dapat dihancurkan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, progenitor imperisable tidak benar-benar abadi, tapi itu karena dia telah melatih Enshrouding Mist Soul fisiknya ke titik di mana sulit untuk dibunuh. Di masa depan, bahkan jika Anda tidak dapat mencapai ketinggiannya, Anda juga dapat menembak sebagian besar hegemoni. Petik 2. Mendengar ini, Bai Chuisan sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Yuan dengan rasa terima kasih. Alasan mengapa dia memiliki hari ini sepenuhnya karena Ye Yuan. Sekarang, jalannya kabut yang menyelubungi telah dibuka. Dia sudah memiliki arah yang jelas untuk arah kultivasinya mulai sekarang. Dengan cara ini, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Yang lain memandang Bai Chuisan, sudah iri sampai mereka menjadi gila. Hanya sampai Bai Chuisan menunjukkan kekuatannya, barulah mereka mengerti di mana letak pentingnya pagoda 7 warna ini. Ini adalah metode kultivasi yang disesuaikan oleh progenitor imperisable untuk fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Lebih jauh lagi, hanya di bawah kondisi khusus seperti inilah seseorang dapat menempa jalur kultivasi milik mereka sendiri. Orang bisa membayangkan, saat itu, progenitor imperisable pasti menghabiskan banyak usaha demi metode kultivasi ini dan bahkan secara khusus memurnikan harta surgawi yang kacau. Sekarang, 7 lapisan ruang telah menghilang, dan tidak mungkin bagi mereka untuk terus berkultivasi lagi. Oleh karena itu, semakin serius Anda berkultivasi di sini sebelumnya, semakin besar pula keuntungan yang didapat. Tanpa ragu, Ye Yuan dan Bai Chuisan adalah penerima manfaat terbesar dari pagoda 7 warna. Bai Chuisan sudah sangat tangguh, lalu seberapa menakutkan Ye Yuan yang mencapai penyelesaian besar di ketujuh lapisan ruang. Mereka sudah tidak bisa membayangkan. Pada saat ini, semua orang sangat menyesalinya, berharap untuk kembali lagi dan berkultivasi dengan Bai Chuisan. Kecuali, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Di tanah, Wang Qian yang seperti anjing mati merasa seperti semua harapan hancur berkeping-keping. Ini benar-benar terlalu melemahkan semangat. Ruang 7 lapis menghilang. Rencana kami benar-benar berhasil. Kegembiraan tertulis di seluruh wajah kambing gunung. Dengan menghilangnya 7 ruang berlapis, itu berarti mereka telah mendapatkan kekuatan asal. Ini juga untuk mengatakan bahwa harapan untuk menemukan hegemon imperisable telah meningkat pesat. Wanita tua itu juga terlihat bersemangat ketika dia berkata, hanya saja aku tidak tahu apakah ada di antara mereka yang mengintegrasikan kekuatan asal. Atau siapa yang menyatu dengan kekuatan asal. Kambing gunung menyipitkan mata kambingnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, leluhur imperisable mengatakan sebelumnya, fisik jiwa kabut yang menyelimuti Wang Qian sudah bisa disebut setengah dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Jika ada kesempatan, dia mungkin bisa menjadi hegemon Enshrouding Mist kedua. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki harapan tertinggi untuk menyatu dengan asalnya, itu tidak lain adalah dia. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa progenitor imperisable sebenarnya sangat menghargai Wang Qian. Lalu bukankah sisanya akan menjadi aksesoris? Kambing gunung tersenyum dan berkata, oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, bahkan jika orang lain memperoleh kekuatan asal, itu juga tidak berguna. Karena mereka tidak memiliki cara untuk menyatu dengan asalnya. Junior Apprentice Sister Cloud Neon, kali ini, kamu mungkin salah perhitungan. Wajah Cloud Neon yang tidak berubah selamanya masih seperti sumur kuno tanpa riak. Namun, dia juga sangat terkejut dengan evaluasi progenitor imperisable. Dia percaya pada penglihatannya. Tapi, tidak peduli seberapa tajam penglihatannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan progenitor imperisable juga. Mungkinkah kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan penilaian? Tiba-tiba, wanita tua itu berteriak, mereka keluar. Sekelompok tokoh terbang keluar dari pagoda 7 warna. Wang Qian, yang menyatu dengan asalnya, masih tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. Dia tampak sangat mencolok dalam kerumunan lebih dari 100 orang ini. Beberapa kaisar besar melihatnya sekilas. Wajah kambing gunung mengungkapkan kegembiraan liar.
Asal-usul progenitor imperisabel memang masih diperoleh oleh bangsanya sendiri. Hahaha, bagus sekali, Wang Zuo. Kursi ini tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan saya. Kambing gunung naik untuk menyambut dengan tawa yang keras. Saat berbicara, dia bahkan melihat ke arah beberapa kaisar besar lainnya dengan tatapan puas. Makna itu sangat jelas, terima kasih telah memberi jalan. Alis Cloud Neon sedikit berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Benar saja, apakah dia masih membuat kesalahan penilaian? Baiklah, manusia ini menyimpan niat jahat. Lebih baik bunuh dia. Hanya saja setelah melihat lebih dekat, kondisi setiap orang sangat berbeda. Wang Qian yang mendapatkan asalnya menundukkan kepalanya, terlihat lesu dan lesu. Sementara di sisi lain, Bai Cuisan gagah dan bersemangat, seperti ayam jantan yang bangga. Melihat adegan ini, kambing gunung sedikit terpana. Apa yang sedang terjadi? Wang Qian tiba di depan kambing gunung dan berkata dengan lesu, Tuan Sanyang. Alis San yang berkerut, dan dia berkata, kamu mendapatkan asalnya, ada apa dengan wajah panjang itu? Saat Wang Qian mendengar, dia merasa lebih pahit. Tidak bisa bahagia. Anda memperlakukan asal seperti harta karun, tetapi orang-orang membuangnya seperti sepasang sepatu usang. Saya hanya mengambilnya karena orang tidak menginginkannya. Bahkan jika diambil, itu pada awalnya adalah hal yang menyenangkan juga. Namun kejadian yang terjadi setelah itu serius membuatnya tidak bisa bergembira. Terlalu demoralisasi. Wang Qian tersenyum pahit dan berkata, Tuan Sanyang, asal ini tidak diperoleh oleh saya. Saat San yang mendengar, dia langsung mengerti dan berkata dengan sombong, ternyata karena ini. Huhu, jadi bagaimana bahkan jika itu tidak diperoleh olehmu? Asal ini menyatu dengan Anda. Itu kemampuanmu. Tidak peduli seberapa tangguh sisanya, mereka tidak bisa menyatu dengan asalnya. Itu juga lumpur busuk yang tidak bisa menahan tembok, terlalu lemah untuk menghadapi persaingan. Semakin banyak San yang berbicara, semakin Wang Qian ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Di sebelah mereka, sudah ada beberapa pseudo-imperisabel fisik yang tertawa terbahak-bahak. Alis San yang berkerut lebih keras, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang lucu? Mungkinkah kursi ini salah? Yang lain tidak berani berbicara, tetapi Bai Cuisan tertawa dan berkata, Tuan Sanyang, apa yang Anda katakan benar-benar tidak benar. Asal ini diperoleh oleh Ye Yuan. Bukannya dia tidak bisa menyatu dengan asalnya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Bukan saja dia tidak peduli, dia bahkan membuatku mengabaikannya juga. Kalau tidak peduli giliran siapa itu juga bukan Wang Qian, giliran pecundang ini untuk bergabung dengannya. Hahaha.